الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih kepada DKM Masjid, kepada Imam Masjid, dan juga kepada panitia yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW, ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memberi panah. Semua mereka yang terlibat di dalam kebajikan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yang tidak ada satu orang muslim dan muslimah pun kecuali dia harus mengetahui sebagai bentuk penjagaan kepada agamanya, sebagai bentuk penjagaan kepada akidahnya, sebagai bentuk penjagaan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, Islam dan iman itu sendiri. Al-Quranul Karim datang kepada kita adalah sebagai petunjuk, dan petunjuk Al-Quran itu bukan hanya mengajarkan kepada kita sholat, mengajarkan kepada kita berpuasa, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, punya akhlak yang mulia, tetapi Al-Quran datang dari segala sisi-sisi yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan li busyra lil muslimin. Al-Quran itu adalah penjelas segala sesuatunya. Dia petunjuk, dia rahmat, dan dia pemberi kabar gembira bagi seluruh muslimin. Dan di antara bentuk petunjuk yang datang dalam Al-Quranul Karim adalah menerangkan dan menjelaskan jalan orang-orang yang menyimpang, menjelaskan jalan dari Yahud wal Nasara wal munafiqin wal musyrikin, dan siapa saja yang mereka berusaha untuk memandamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikian pula kami merinci ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menerangkan dan menjelaskan jalan orang-orang mujrimin. Bahkan ketika
muncul ucapan-ucapan yang jelek, muncul ucapan-ucapan yang meragukan akan kemurnian Islam, akan kemurnian Al-Quran dari mulut-mulut kufar, dari mulut-mulut musyrikin, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat untuk membantah ucapan-ucapan mereka. Di antara yang disampaikan oleh ahlu syubhat pada waktu itu, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang hal dikehendaki. Ma sami'na bihadzal fil millah al-akhirah in hadza illal ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Ini ucapan orang musyrikin yang dia nisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW membacakan kepada mereka kalamnya Allah, membacakan kepada mereka Al-Quran, dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapan-ucapan dusta yang diada-adakan. Wa qalu asatirul awwalin iqtatabaha fayatumla alaihi bukratan wa asilah. Dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ini syubhat, walaupun dari kalangan dari ahlul haq, ya jelas ini merupakan ucapan kebatilan. Tetapi orang-orang yang mereka lemah, apalagi memang dalam kubunya mereka, ya menganggap bahwasanya ucapan yang keluar dari pemimpin-pemimpin mereka adalah ucapan-ucapan yang hak adanya. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita, sebagai huda untuk kita. Nam fakana rad wa tanfid li hadhihi syubhat wal iskalat sari'an muhkaman. Jadi ketika mereka mengucapkan kalimat-kalimat untuk merendahkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung bantahannya. Allah mengatakan faqad ja'u dzulman wa zura. Mereka telah mendatangkan ucapan-ucapan yang zalim, lagi dusta. Dan juga Allah mengatakan qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah sesungguhnya Al-Quran itu adalah hal yang diturunkan oleh zat yang mengetahui hal yang tersembunyi di bumi, di langit-langit dan juga di bumi. Dan juga Allah membantah dalam ayat yang lainnya, qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah nazzalahu ruhul qudus. Al-Quran itu diturunkan, ya diturunkan oleh malaikat Jibril, mir rabbik, dari Tuhanmu. Itu dia bukan dongeng, dia bukan ucapan bohong, dia bukan ucapan dusta. Adalah ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Perhatikan baik-baik para hadirin dan hadirat. Allah mengatakan, bantahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu bisa saja terkadang tidak bermanfaat bagi kufar, ya tidak bermanfaat bagi orang-orang yang telah terjerat dengan syubhat tadi, akan tetapi bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah, Mbak, liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi ketika kita mempelajari atau membahas masalah-masalah yang akan kita bahas dan kita baca hari ini, itu manfaatnya pertama kali bukan untuk orang-orang di luar sana. Bukan orang-orang yang mereka sudah terjerat dengan syubhat-syubhat tadi. Tetapi itu memberikan manfaat kepada kita, ya, karena ahlu syubhat, ya, dia akan mendatangkan kepada kita ayat-ayat Quran. Dia akan mendatangkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendatangkan kepada kita ucapan-ucapan para ulama, ya, sesuatu yang tadinya kita yakin sebuah kebatilan, tapi ketika dibungkus dengan bungkusan-bungkusan yang indah, itu bisa memaling keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, saya sebutkan contoh karena dengan contoh itu terkadang akan lebih memberikan kekuatan untuk kita lebih memahaminya. Kalau seandainya ada seseorang berkata, kita tidak ada masalah untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah beliau dengan syariatnya, ya kita punya metode dan cara sendiri dan syariat sendiri, nggak perlu untuk kita mengikuti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sholat 5 waktu, kita boleh nggak perlu sholat 5 waktu. Kira-kira antum yang hadir di sini, ya, akan menilai ucapan saya ini batil atau syubhat? Syubhat kan masih samar-samar kan? Innal halala bainun wa innal harama bainun wa ma baina umur mustabihatun. Nah, ucapan saya batil atau syubhat? Batil, jelas batilnya. Ini ucapan keliru, ini ucapan yang tidak ada kebenarannya. Tetapi ketika saya mengatakan, bolehnya kita keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keluarnya Khidir alaihi salam dari syariatnya Nabi Musa. Khidir adalah nabi. Nabi Musa adalah Rasul. Dan Nabi Musa adalah Nabi Kalimullah yang tidak ada sebuah kebatilan pasti akan diingkari oleh beliau. Ya, tidak ada sesuatu perkara yang menyelisih syariat, beliau tidak akan pernah diam. Dan ketika Nabi Khidir alaihissalam keluar daripada syariatnya Nabi Musa, beliau beribadah dengan caranya sendiri, tidak mengikuti Musa, Nabi Musa nggak marah. Nabi Musa tidak mengingkarinya. Iya, apakah berani kalian mengatakan keluarnya Nabi Khidir alaihissalam dari syariat Nabi Musa, kemudian kalian vonis dia kafir? Kalau kalian tidak berani memvonis Nabi Khidir kafir dikarenakan dia keluar syariat Nabi Musa, apa salahnya wali-wali kami, ulama-ulama kami adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki ketakutan kepada Allah. Apa salahnya mereka melakukan jalan daripada Nabi Khidir? Jadi batil atau masih jadi syubhat? Sudah jadi syubhat. Sudah jadi syubhat. Ini udah nggak batil lagi, ini udah syubhat. Ya juga ya. Nabi Khidir nabi, Nabi Musa rasul. Nabi Khidir keluar daripada syariat Nabi Musa, tidak diingkari oleh Nabi Musa. Berarti boleh. Hari ini kita keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak? Boleh atau enggak? Hah? Nah, itulah saya ingin memberikan contoh, itu syubhat. Baik, contoh yang kedua. Kalau ada orang mengatakan Muhammad ini bukan orang baik-baik dia. Dia bukan orang yang baik. Ya. Dia tidak memberikan pengaruh yang baik untuk lingkungannya, bahkan untuk circle yang paling dekat dengan dia. Ini ucapan batil atau syubhat? Ucapan batil. Orang yang paling jahil pun di dalam agama ini tahu ini ucapan min wa ilahnya batil. Tahu ya, min wa ilah? Min wa ilah. Kalau kita A sampai Z. Kalau orang Arab bilangnya min wa ilah. Dari awalnya sampai akhirnya semuanya batil. Tetapi ketika saya mengatakan, ya, selain dari Nabi dan Rasul, itu tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya Nabi, para Nabi dan para Rasul. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak maksum. Ya, tidak benar nggak ucapannya? Benar. Jadi ketika Aisyah, istri Nabi yang dia adalah sahabiah yang bukan maksum, bisa saja dia terjatuh dengan zina. Bisa saja dia berbuat kekeliruan, bisa saja dia berbuat kebohongan, bisa saja dia berbuat kedustaan. Ya, nah begitu juga sahabat-sahabat Muhammad ini, sahabat-sahabat Rasulullah, kita nggak benci dengan Nabi. Kita siap menumpahkan darah kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang-orang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad ini, justru setelah meninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bunuh-bunuhan, mereka rebutan kekuasaan, mereka mabuk dengan dunia mereka.
Yang kalau seandainya Nabi masih hidup pasti akan mengingkari mereka. Gimana kira-kira? Nah, mereka menginginkan sebenarnya, mereka tidak ingin mencela, mereka bukan tujuan utama adalah sahabat Nabi. Tujuan utamanya bukan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tujuan utama mereka adalah Rasul. Bagaimana seorang nabi, seorang rasul punya sekian banyak istri, meninggalnya kok di pangkuan pelacur. Dia berdakwah 23 tahun, siang dan malam dia ajarkan sahabat-sahabatnya, ternyata sahabatnya semua rakus dengan dunia. Gak jelas ajarannya dia. Itu kan sebenarnya mereka inginkan. Itu yang sebenarnya yang mereka lakukan untuk mencela Islam dan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan jalur yang lainnya. Ya, sehingga orang akan memandang, wah ini orang baik. Dia pembela Ahlul Bait. Ya, dia tidak benci dengan Nabi, cuman orang-orang ini yang mereka benci. Ya, sehingga termakanlah sekian banyak korban. Ya, terpengaruhlah sekian banyak manusia dengan kebatilan-kebatilan mereka yang dibungkus dengan kebenaran tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan liyuthabbital ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang kafir, membantah ucapan orang-orang musyrikin yang tujuan utamanya bukan untuk mereka, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengokohkan hati orang-orang yang beriman. Wahuda wa busyra lil muslimin, yang dia adalah petunjuk dan juga khabar gembira kepada muslimin. Bisa dipahami ya? Baik. Dan juga para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam surat Al-Furqan ayat 33. Sebelumnya disebutkan wal Qur'anul Karim mali'un birrudud, ada syubhat. Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang terkandung di dalamnya itu berisikan bantahan-bantahan syubhat yang sangat banyak sekali. 6. Yabuthuha a'daul Islam sawa'an minal musyrikin awil yahud awil nasara aw ghairihim min ahlil adyan. Yang isinya adalah untuk membantah orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, atau selain dari mereka dari pemeluk agama. Bal akhbara subhanahu wa ta'ala annahum la ya'tuna bi syai'in minasyubahat illa ja'a arad bi ahkam wa aqwa mimma labisu bihi. Baik, atau mimma labasu bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, tidaklah mereka mendatangkan syubhat-syubhat, tidaklah mereka mendatangkan kerancuan-kerancuan, kecuali Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bantahan dengan bantahan yang lebih kuat, dengan bantahan yang lebih kokoh. Allah mengatakan dalam ayatnya, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Ya, tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau wahai Muhammad dari syubhat. Tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau dari kebatilan. Tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau dari kerancuan-kerancuan, kecuali apa? Kecuali kami datangkan dalam Al-Quran jawaban dari seluruh kebatilan mereka. Iya, makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidaklah ahlul batil mendatangkan kebatilan mereka, mendatangkan syubhat dengan menukilkan ayat-ayat Al-Quran, maka dengan ayat itulah kita gunakan untuk membantah mereka, tidak butuh ayat yang lainnya. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya ulangi. Ketika mereka mencomot satu ayat Quran untuk membenarkan keyakinan mereka, kemudian dari ayat yang mereka gunakan itulah yang kita gunakan untuk membantah mereka, nggak butuh ayat yang lain. Sebelum saya menyebutkan, perlu para hadirin ketahui, dia kan bawa ayat Quran, masa salah sih ayat Quran? Kita nggak berbicara salahnya ayat Quran. Jadi di dalam memahami Al-Quran itu ada namanya dalil, ada yang namanya al-istidlal, ada yang namanya al-mustadil,
Kalau dalil jelas Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Nas Al-Quran, nas hadis. Ini namanya apa? Dalil. Al-istidlal adalah kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Berarti kesimpulannya seseorang yang menilai atau yang melihat dari ayat dan hadis tadi. Nah kesimpulannya dia bisa salah, bisa benar. Ayatnya nggak ada yang salah, ayat Quran. Tapi kesimpulan dia dalam mengambil sebuah hukum dari dalil tadi. Itu namanya istidlal. Bisa salah dan bisa benar. Nah orang yang mereka mengambil kesimpulan dalil tadi namanya al-mustadil. Apa namanya? Al-mustadil. Jadi pembahasan kita pada titik apa? Pada poin al-istidlal. Kita tidak membahas tentang masalah dalil. Baik. Jadi istidlalnya dia pengambilan hukum, kesimpulan hukum dari sebuah nas. Ini yang kita bicarakan. Baik. Nah, ketika itu ada seseorang dia memberikan ceramah. Baik. Isi ceramahnya dia mengatakan siapa bilang kita tidak boleh minta kepada mayit? Siapa bilang kita nggak boleh berdoa kepada kubur? Al-Quran yang membolehkan kita untuk berdoa kepada kubur. Al-Quran yang membolehkan kita untuk meminta kepada mayit. Karena kesolehan mereka, karena ketaatan mereka, kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mendatangkan ayat Al-Quran. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Mereka enggak mati. Mereka hidup. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau hari ini kita bisa mendatangi orang-orang soleh atau para sahabat, dulunya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah ud'ullahu li. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku supaya aku begini dan begini dan begini. Rasulullah hidup. Para sahabat datang kepada Nabi. Lah kemudian apa salahnya kita datangi ke kuburan? Bukankah mereka juga hidup? Sebagaimana para sahabat mendatangi makhluk-makhluk yang hidup. Maksudnya Rasulullah yang hidup pada waktu itu. Dan dikubur juga Allah mengkhabarkan mereka orang yang hidup. Apa salahnya kita meminta kepada mereka? Kan begitu? Iya, ini ayatnya. Kemudian ada yang hadir di situ salah seorang talib. Dia mengatakan, ya Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, inda rabbihim yurzakun. Inda rabbihim yurzakun. Mereka di sisi Rabb mereka dalam keadaan mereka diberikan rezeki. Mereka sedang tidak bagi-bagi rezeki. Allah tidak mengatakan inda rabbihim yarzukun. Inda rabbihim artinya di sisi Rabb mereka, mereka bagi-bagi rezeki. Itu kalimat yarzukun dengan di fathah huruf ya-nya. Tetapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan di dhammah huruf ya-nya. Yurzakun artinya mereka diberikan rezeki. Orang yang kamu minta saja, mereka masih diberikan rezeki oleh Allah. Kenapa nggak langsung minta sama Allah? Justru ayat ini membantah kalian. Orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid, itu masih butuh rezeki dari Allah. Mereka masih butuh rezeki dari Allah. Lah kita juga butuh rezeki seperti dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau mintanya sama dia. Bisa difahami? Jadi kita nggak butuh membawa ayat-ayat yang lainnya. Ya, ayat yang mereka gunakan untuk membenarkan syubhatnya mereka, membenarkan kebatilannya mereka, dari ayat itulah kita gunakan untuk membantah mereka. Ya, nah ini para hadirin dan hadirat, ya mau tidak mau kita butuh untuk belajar. Kita butuh untuk menuntut ilmu. Karena syubhat yang ada di zaman dahulu itu akan sangat berbeda dengan syubhat yang ada di zaman ini dari sisi apa? Ya, dari sisi cepatnya informasi. Tidak ada satupun kita yang hadir sini kecuali pegang HP. Berita itu bisa masuk kapan saja dia bisa masuk.
Ya, enggak, saya sudah membentengi diri saya dengan kuat. Saya telah membentengi diri saya dengan sekian banyak benteng-benteng. Enggak mungkin syubhat itu masuk kepada saya. Anda jangan tertipu dengan sedikitnya ilmu Anda. Anda jangan tertipu dengan rajinnya Anda belajar. Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang diciptakan langsung dengan tangan Allah, yang malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya, dan Allah sendiri pula yang mengingatkan Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan coba-coba engkau mendekati pohon ini, karena dengan engkau mendekati pohon ini engkau termasuk orang-orang yang zalim. Allah yang ingatkan. Allah yang ingatkan jangan dekat dengan pohon ini. Tapi ya Pak, fawaswasa ilai syaitan. Syaitan terus menerus memberikan was-was. Hari ini datang, besok datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala pernah melarang beliau mendekati pohon tersebut dan beliau makan. Karena sebuah kebatilan ketika terus terdengar di telinga kita ini, ya maka terkadang dia akan berubah menjadi sebuah kebenaran. Dia bisa berubah. Sementara hati kita itu lemah. Belum lagi punya banyak masalah. Apalagi masalahnya dengan ustadz kajiannya. Wah udah itu. Cepet itu. Ya, bermasalah dengan teman-teman kajian. Wah itu cepat sekali terkena, tersambat. Ya, maka di sini kita butuh doa. Ya, kita di sini butuh untuk terus belajar. Ya, belajar kita ini nggak ada jaminan 100%, tapi setidaknya ini benteng yang paling terkuat untuk apa? Untuk menjaga dari hal-hal yang akan bisa merusak akidah kita, merusak dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waqad su'ila Imam Ahmad 'anil rajul yasumu wa yusalli wa ya'taqifu ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bidah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang seorang laki-laki yang dia sholat, yang dia berpuasa, dia beritikaf. Apakah lebih engkau suka amalan-amalan ini atau orang yang mereka berbicara untuk membongkar syubhat-syubhat dari orang-orang yang ingin menyamarkan tentang perkara agama ini? Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, idza qama wa shalla wa takafa wa wali nafsih. Kalau seandainya dia sholat malam, dia berpuasa, dia beritikaf, itu manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin wa hadha afdal. Tapi kalau seandainya dia berbicara tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari agama ini, maka itu manfaatnya kepada seluruh muslimin. Subhanallah. Ketika Imam Ahmad rahimahullah membantah Alul I'tizal, Mu'tazilah pada waktu itu, Ibnu Abi Du'ad, yang kejadiannya itu sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, sekitar 1200 tahun yang lalu. Ketika Imam Ahmad diberdirikan untuk berdiskusi tentang Al-Quran, makhluk ataukah bukan makhluk. Dan kemudian Imam Ahmad menjawab dengan kaidah-kaidah. Yang kaidah-kaidah digunakan oleh Imam Ahmad ini, para hadirin dan hadirat, dipakai oleh orang-orang hari ini untuk menentukan sebuah amalan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW apakah tidak. Dinukilkan dalam buku-buku para ulama, diceritakan dalam buku-buku akidah, ya, sebagai penguatan muslimin dari syubhat-syubhat yang bisa saja datang kepada mereka. Ya, ini luar biasa. Bahkan disebutkan ini merupakan jihad yang paling agung. Orang kalau berjihad dengan menggunakan pedang, dia butuh keberanian dan keikhlasan. Ya, keberanian dan keikhlasan. Tapi orang yang berjihad dalam bab ini, dia butuh keberanian, butuh keikhlasan, juga butuh apa? Butuh kesabaran dan butuh ilmu. Kalau berperang ditusuk udah mati, selesai. Tapi kalau orang yang mereka berjihad dalam bab ini menulis bantahan, ya, itu sakitnya panjang itu. Apakah penyakit dihina, dijatuhkan, dilecehkan, difitnah, ya, atau juga lari kepada fisik. Jadi butuh kesabarannya lebih. Kata para ulama, ini jihad yang sangat agung. Ya, tetapi tentunya bukan
semua orang yang berada di barisan ini, tapi orang-orang yang mereka memiliki ilmu dari kalangan para ulama, orang-orang yang memang kokoh kuat akan ilmunya mereka. Adapun kita, ya kita cuma sekedar membaca saja. Ya, membaca apa yang ditulis oleh ulama, apa yang mereka bantah itu kita baca. Ya, dan itu kita sampaikan kepada umat Islam. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fabayyana anna nafa hadha 'am lil muslimin fi dinihim. Dan jelas ya bahwasanya ini manfaatnya kepada seluruh muslimin dalam urusan agama mereka. Dan ini merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya akan nampak mana yang jalan Allah dan mana yang bukan jalan Allah, mana yang agama Allah, mana yang bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya ini adalah ya fardu kifayah. Ya, ini hukumnya fardu kifayah yang tidak boleh ada orang yang diam dalam perkara ini. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, mungkin saya hanya menyebutkan beberapa poin dari syubhat-syubhat yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu. Namun sebelum saya masuk kepada inti permasalahan, tadi kita sudah menyebutkan 2 syubhat. Sudah kita jawab atau belum? Sudah kita jawab syubhatnya? Belum ya? Syubhat yang mana? Lupa sudah. Syubhat tentang apa? Nah, sebelumnya keluar daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Atau sudah tahu jawabannya? Belum ya? Baik. Atau ada yang tahu? Ada yang tahu apa jawabannya? Boleh tidak kita keluar daripada syariatnya Nabi Muhammad? Enggak boleh. Enggak boleh kan? Kalau ditanya sama orang, apa enggak bolehnya? Saya bawa dalil sama kamu. Kamu kok bilang enggak boleh? Pokoknya enggak boleh. Orang kan enggak bisa terima pokoknya enggak boleh. Baik. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Nam u'titu khamsan lam yu'ta ahadan minal anbiya qabli." Diberikan kepadaku 5 kekhususan yang tidak ada seorang nabi pun yang diberikan kekhususan itu seperti yang diberikan kepadaku. Di antara kekhususan itu kata Nabi SAW, bu'ithtu ilan nasi ammah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk seluruh manusia. Iya, adapun nabi-nabi terdahulu mereka diutus khusus kepada kaumnya. Ya, jadi kita logikakan, kita analogikan kalau misalnya Jawa Tengah itu punya nabinya sendiri. Saya orang Aceh ada nabi saya sendiri. Jadi kalau saya main-main ke Jawa Tengah, saya nggak mesti ikut nabi Jawa Tengah. Saya punya nabi sendiri. Begitu juga saudara-saudara yang pergi main ke Aceh, ya nggak mesti harus ikut apa? Nabi yang ada di Aceh, karena kita punya nabi sendiri di Jawa Tengah ini. Begitu juga kalau kita pergi ke Arab, kita pergi ke Mekah, ya mereka punya nabi sendiri, kita punya nabi sendiri. Kita nggak ada keharusan untuk ikut nabi di sana. Ya, karena nabi terdahulu diutus oleh Allah khusus kepada kaumnya sendiri-sendiri. Baik, adapun setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma' min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun." 6. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak ada satupun daripada umat ini, dari kalangan Yahudinya, Nasraninya, dan Majusinya, yang mereka mendengar datangnya aku dan kemudian tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabil jahim, maka dia ada sebagai penghuni neraka jahanam. Ya, maka Rasulullah ketika melihat Umar bin Khattab memegang beberapa lembaran Taurat, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, dia wajib untuk mengikuti syariatku. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, di akhir zaman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak membawa syariatnya beliau akan mendatang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun manusia, nabinya sekalipun kalaupun hidup hari ini,
harus ikut dengan syariatnya Nabi Muhammad, apalagi ente. Ya bukan siapa-siapa. Oke lah ente punya kekuatan se-Aceh misalnya. Tapi tetap saja nggak lebih mulia dibandingkan Nabi Musa ente. Tetap saja nggak lebih mulia dibandingkan Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Isa datang di akhir zaman, Nabi Isa datang di akhir zaman harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalilnya benar. Ada kisahnya Nabi Musa tidak ikut syariat Nabi Khidir tidak ikut syariat Nabi Musa, ada kisahnya. Yang salahnya apa? Tadi kita sudah sebutkan, ada dalil. Apa yang salahnya? Istidlalnya yang keliru, istidlalnya yang salah. Ya karena nabi-nabi terdahulu mereka punya syariat sendiri-sendiri. Nabi ini punya syariat sendiri, nabi ini punya syariat sendiri. Adapun datangnya Nabi Muhammad enggak boleh satu orang pun lepas untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena memang ada sebagian orang, para hadirin dan hadirat, mereka enggak sholat. Ya, kadang mereka enggak puasa. Bahkan ada sebagian tempat, mungkin bukan di Jawa Tengah ya, ada sebagian tempat menganggap orang itu sudah berada di tingkat perwalian yang paling tertinggi, dia udah enggak sholat lagi. Itu tandanya, ini sudah benar-benar jadi wali. Apa buktinya? Enggak sholat lagi, enggak puasa lagi. Dia pas kencing enggak cebok, Masya Allah. Kencing enggak cebok, Masya Allah. Ya. Nah kenapa? Dibangun dengan syubhat yang saya sebutkan tadi. Dia sudah sampai kepada tingkatan Khidir alaihissalam dengan Musa. Ketika Khidir bisa lepas dengan syariat Nabi Musa, begitu juga orang mulia itu keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan inilah kekufuran. Ya, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Nawaqidul Islam menyebutkan di antara hal yang bisa membatalkan keislaman adalah keluar dari bolehnya seseorang berkeyakinan keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditusuk yang membuat beliau meninggal, ketika beliau sadar apa yang beliau tanya? Apakah sudah sholat? Kalau seandainya orang boleh meninggalkan sholat, siapa yang boleh meninggalkan sholat setelah Rasulullah? Umar, Abu Bakar yang boleh meninggalkan sholat. Tapi mereka nggak boleh meninggalkan sholat. Namun para hadirin dan hadirat seperti yang saya sebutkan tadi, karena memang syubhat ini ketika dibungkus dengan sesuatu yang indah dengan dalil-dalil yang mereka datangkan, maka akan banyak jatuh korban. Ya, maka siap-siap kita yang menerangkan dan menjelaskan perkara ini, kamu memang nggak cinta sama wali, kamu memang benci dengan ulama, kamu memang tidak memuliakan orang-orang yang mereka taat sama Allah, apalagi agama kalian kalau bukan agama Yahudi yang benci dengan ulama. Kan itu kesimpulannya. Ya, udah dia buat salah, nuduh kita lagi antai-antai Yahudi. Namun itulah harus ada kesabaran yang lebih panjang seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau jihad udah selesai, dibunuh mati. Ya, makanya kalau untuk melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Kenapa Syekhul Islam masuk penjara, keluar penjara? Ya karena hampir semua buku-buku beliau ada isinya bantahan. Rad alal mantiqiyin ditulis oleh beliau. Rad kepada agama Nasrani. Ya, beliau menulis kitab Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql juga isinya bantahan. Beliau menulis kitab Aqidah Wasitiyah, isinya juga bantahan. Beliau menulis kitab Risalah Al-Hamawiyah, isinya juga bantahan. Beliau tulis kitab Risalah Tadmuriyah yang membantah Ahlul Kalam, di situ isinya juga semuanya bantahan. Ya, jadi siap-siap ketika suka bantah-membantah, ya siap-siap dengan segala konsekuensinya. Ya, tapi kalau memang nggak siap, ya sudah, carilah pembahasan yang ringan-ringan. Ya kan? Kan walaupun nggak ada jaminan. Cuma ini kesabarannya harus lebih. Ya, kesabarannya harus lebih. Para hadirin dan hadirat, yang kedua ya tentang orang-orang yang mereka mencela Rasulullah SAW dengan jalan tadi sudah jelas kebatilannya. Ya, Allah telah memuji para sahabat dengan pujian ya yang sangat banyak dalam ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulullah
Dan begitu juga Allah telah menurunkan ayat dari langit ketujuh untuk mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu semua kebohongan dan kedustaan yang mereka sematkan kepada wanita yang tersuci di antara wanita-wanita yang suci di muka bumi ini, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama, para hadirin dan hadirat yang ingin saya bahas di pagi menjelang siang hari ini yaitu cinta. Ya, ada sebagian orang yang mereka mengungkapkan kecintaan ya dengan amalan-amalan A, amalan B, amalan C, amalan D. Ya, dan mereka juga mendatang ada ayat Quran, mendatangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan rasa cinta tersebut. Maka kita menjawab, ya pertama, bahwasannya peribadatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi padanya dua hal. Yang pertama al-hub, yang kedua adalah tadallul. Ya, seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus disertai dengan rasa cinta dia kepada Allah. Begitu juga dibarengi dengan rasa penundukan dan perendahan dirinya kepada Allahu Rabbul Alamin. Itu namanya ibadah. Nah, ketika cinta adalah asal yang sangat agung di dalam beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu telah diterangkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagaimana cara kita mencintai Allah, bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya kalian itu mencintai Allah, maka apa? Cara mencintai Allah itu jalannya sudah ada. Jalannya yaitu dengan mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu umat pun, tidak ada satu generasi pun yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewujudkan segala bentuk kecintaan mereka kepada Rasul melebihi dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menyebutkan Abu Bakar, saya tidak menyebutkan Umar, saya tidak menyebutkan Utsman, saya tidak menyebutkan Ali, karena mereka adalah orang-orang barisan yang paling terdepan yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menukilkan sebuah hadis dari pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu subuh. Falam ya'ud ila al-lail. Nabi tidak kembali kecuali sampai di malam hari. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Thauban dari waktu pagi sampai waktu malam, Thauban radhiyallahu taala anhu dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tidak tenang. Ya, dalam keadaan ada sesuatu beban besar yang sedang beliau pikul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari raut wajahnya Thauban radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ghayyara launak?" Apa yang membuat berubah warna wajah engkau wahai Thauban? Kemudian Thauban radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, ma bi dharrun wala waj'un." Ya Rasulullah, saya sedang tidak sakit ya Rasulullah. Saya juga bukan sedang lapar ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, aku kalau tidak melihat engkau sesat ya Rasulullah, aku rindu sekali denganmu ya Rasulullah. Aku rindu sekali dengan engkau ya Rasulullah. Sampai-sampai aku merasakan ya ketidaknyamanan hidupku, aku berpisah dari engkau dari waktu pagi sampai malam hari ya Rasulullah. Subhanallah para hadirin. Yang mengungkapkan ini adalah seorang budak. Ya, kalau kita antum punya perusahaan, antum punya bisnis, ya, kira-kira karyawan antum lebih senang antum di kantor atau lebih senang nggak masuk kantor? Hah? Nggak masuk. Lebih senang masuk kantor atau udah nggak masuk? Nggak masuk. Ya, paling yang nggak senang kalau kita pergi-pergi cuma istri kan, betul nggak? Pembantu, supir kalau antum punya supir. Ya, apalagi karyawan, wah kita merdeka hari ini. Si bos keluar kota sebulan. Masya Allah. Tenang.
Subhanallah, ini budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dan kemudian beliau pulang di malam hari berkata, "Nam in idza lam araka ashtaqtu ilaik." Kalau aku tidak melihat wajah engkau, aku rindu sekali kepada engkau ya Rasulullah. Subhanallah. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bukan hanya penyayang kepada istri-istri beliau, tapi budak pun beliau sayang kepada mereka. Budak pun nyaman, tentram, damai hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang membuat beliau tambah sedih, ini sekarang saya berpisah dengan kau ya Rasulullah di malam hari, dari pagi sampai malam hari. Lah bagaimana kalau seandainya nanti di akhirat ya Rasulullah, akhafu an la araka hunaka. Aku takut ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau di sana ya Rasulullah. Takut sekali ya Rasulullah. Li'anni arraftu annaka turfa'u ma'an nabiyyin. Dan ku tahu engkau bersama para nabi di tempat yang paling tertinggi. Wa inni indakhaltul jannata kuntu fi manzilatin ya adna min manzilatik. Kalau seandainya pun aku masuk surga ya Rasulullah, kalau seandainya aku masuk surga, aku pasti berada di tempat yang paling rendah dibandingkan tempat engkau ya Rasulullah. Wa illam adkhul la araka abada. Kalau seandainya aku tidak masuk surga ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat wajah engkau lagi ya Rasulullah. Dan ini gak sanggup aku menahannya Rasulullah. Aku sangat cinta kepada engkau. Kemudian fanzalallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Barang siapa yang seseorang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya dari kalangan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan mereka akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tempat yang sama. Itu yang kemudian membuat apa? Bahagianya Maula Nabi SAW tauban. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan di sini dan kisah-kisah yang lain yang sangat banyak. Bagaimana pengorbanan dan kecintaan para sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam mereka mewujudkan cinta kepada Nabi, darah, nyawa sekalipun siap mereka pertaruhkan untuk ya mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Nabi. Walaupun dalam keadaan Nabi membekot mereka. Walaupun Nabi nggak mengucapkan salam kepada mereka. Seperti kisahnya Ka'ab bin Malik. 50 hari 50 malam Nabi nggak berbicara dengannya. Tidak mau menjawab salam. Di tengah-tengah sempitnya Ka'ab bin Malik datang utusan Nabi Muhammad SAW. Yang utusan itu berkata, wahai Ka'ab, Rasulullah menginginkan agar engkau berpisah dengan istrimu. Kemudian Ka'ab berkata, apa yang diinginkan oleh Nabi kepada saya? Apakah saya menceraikan dia ataukah berpisah sesaat? Kalau seandainya Rasul memerintahkan saya untuk menceraikan dia, akan saya ceraikan dia. Dalam keadaan dia dibaikot oleh Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah mengajak seluruh para sahabat membaikot Ka'ab bin Malik. Yang tentunya kita sebagai manusia, ya pasti akan ada rasa ketidaksukaan, ada rasa ketidakridhoan. Ya udah bekot aja saya. Tapi ini urusan privasi saya, ini istri saya. Ngapain ngatur-ngatur istri saya? Gak ada keluar mulut seperti itu dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cuma bertanya, Nabi memerintahkan saya untuk menceraikannya atau Nabi memerintahkan saya untuk berpisah sesaat? Apa yang diinginkan Nabi kepada saya? Dan beliau dibekot oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana kecintaan. Jadi tidak ada satupun bab, tidak ada satupun jalan yang dengannya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi, maka mereka adalah orang yang paling terdepan di dalam melakukannya. Ya. Jadi nggak mungkin ada orang di zaman sekarang atau 100 tahun yang lalu, atau 200 tahun yang lalu, atau 300 tahun lalu, atau 1000 tahun yang lalu, ada orang yang mereka mencintai Nabi SAW melebihi daripada cintanya sahabat. Nggak ada, nggak mungkin ada. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang telah dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan bukti kejujuran iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka mendatangkan ayat-ayat,
Mereka mendatangkan dalil-dalil, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, dan sebagai bentuk bahagianya kita datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tentunya kita mengungkapkan kebahagiaan. Baik, pertama kita katakan, Allah mengatakan wa ma arsalnaka, tidaklah engkau diutus. Diutus berarti setelah Nabi diangkat sebagai rasul. Ini kan ayat tentang diutusnya Rasulullah sebagai rasul. Kok larinya ke lahirnya, gimana sih? Paham enggak? Ini kan ayat tentang diutusnya rasul kan? Betul enggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutusnya engkau ya Muhammad kecuali kepada rahmat bagi seluruh alam semesta. Kok bawa ayatnya ke lahirnya? Kan nggak nyambung. Tuh. Yang kedua. Iya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang ayat Al-Qur'an. Dan mereka juga orang yang paling mengerti bagaimana cara mempraktekkan ayat tersebut. Ya, dan ini patronnya kita. Ya, dan ini adalah apa? Pijakan kita. Makanya ketika Imam Ahmad diadu dengan Ibnu Abi Duat, yang Ibnu Abi Duat mendatangkan ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk menurut keyakinannya dia. Imam Ahmad rahimahullah bertanya, wahai Ibnu Abi Duat, apa yang kau seru ini? Dia seru diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul. Iya, dan apa yang kau seru ini, ayat yang kau bawa ini, apakah difahami oleh Abu Bakar? Apakah difahami oleh Umar? Apakah difahami oleh Utsman? Apakah difahami oleh Ali? Dia mendatangkan ayat-ayat Quran yang isi ayat tersebut mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Menurut istidlalnya siapa? Ibnu Abi Duat. Ditanya oleh Imam Ahmad, istidlalnya kamu ini, yang kamu membuat kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu makhluk dengan ayat-ayat tadi, apakah itu difahami demikian oleh Abu Bakar? Apakah demikian difahami oleh Umar? Apakah demikian difahami oleh Utsman? Apakah demikian difahami oleh Ali? Iya. Dan kalau seandainya ini tidak difahami oleh mereka, maka ada dua kemungkinan kepada engkau. Kemungkinan yang pertama, kalau seandainya mereka diam tidak berbicara tentang bab ini, kenapa kamu tidak diam sebagaimana diamnya mereka? Atau yang kedua, kamu menganggap kamu lebih pintar daripada mereka. Kamu lebih paham tentang ayat ini dibandingkan mereka. Ya, maka luka ibnu luka, kata Imam, celaka engkau. Bagaimana mungkin Al-Quran diturunkan kepada Rasul, diajarkan kepada sahabatnya, engkau lebih pintar daripada mereka. Ya, nah demikian pula hal yang seperti ini kita sampaikan para hadirin dan hadirat. Sekian banyak ayat yang kau datangkan, sekian banyak hadis yang kau sampaikan. Apakah ayat dan hadis tersebut difahami oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, oleh para sahabat ikut perang Badar, oleh para sahabat yang ikut perang Uhud? Berarti kalau seandainya kita tidak bisa membuktikan penukilan mereka dari kitab-kitab para ulama, maka itu adalah istidlalnya kalian sendiri. Itu interpretasinya kalian tentang sebuah nas, tentang sebuah ayat. Ya, dan itu bisa benar bisa salah. Ya, dan segala kebenaran ketika mencocoki jalannya mereka dan kekeliruan ketika kita menyelisih daripada jalannya mereka. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kita khawatir. Ya, kita khawatir. Kita enggak membawa ayat ini mencap, ente kafir, enggak. Kita khawatir, saya dan kita semuanya khawatir ketika kita menyelisih jalannya para sahabat Nabi, saya dan kalian semuanya akan diancam dengan kesesatan. Itu yang harus kita takutkan. Itu yang harus kita khawatirkan. Iya, karena para sahabat Nabi SAW mereka semaksimal mungkin ya untuk tidak menyelisih apapun jalan daripada jalan Nabi Muhammad SAW, dan pemahaman mereka terhadap sebuah nas tentunya itu harus lebih dikedepankan dari pemahaman siapapun dari manusia. Makanya sebagian sahabat saja, para hadirin dan hadirat itu pemahamannya satu dengan yang lainnya, mereka berbeda-beda. Ya, ketika Allah menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, sahabat yang lain berbahagia, senang karena Allah telah memenangkan Islam. Abu Bakar tiba-tiba nangis. Kenapa Abu Bakar nangis? Karena ini petanda Rasulullah SAW akan meninggal. Ya,
Begitu juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh seorang Yahudi. Innakum taqra'una ayatan law nuzilat fina laqatna idan. Wahai Umar, kalian diturunkan sebuah ayat, kalau ayat itu diturunkan kepada kami, maka kami akan jadikan ayat tersebut sebagai hari raya. Jadi makanya tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang paling banyak hari rayanya dibandingkan Yahudi. Banyak sekali hari rayanya mereka. Hari ini banyak sekali hari rayanya. Ya, mereka kami jadikan ini sebagai hari raya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ayat apa yang kau maksudkan? Kemudian Yahudi tersebut berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, wallahi, ya aku tahu kapan turunnya ayat itu. Dan aku tahu di mana Nabi SAW berdiri ketika turunnya ayat itu. Syahid yang ingin saya sampaikan dengan kisah ini, para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling jago di dalam menafsirkan, dalam mempraktekkan dan mengamalkan dari seluruh isi kandungan Al-Quran. Karena mereka sendiri yang menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah SAW mempraktekannya. Makanya pada suatu hari, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada sesuatu yang terbesit di dalam benak beliau. Kaifa takhtalif hadhil ummah? Bagaimana umat ini bisa berselisih? Iya. Nabi mereka satu, Tuhannya mereka satu, kitabnya satu, kiblatnya satu. Tetapi mereka itu berpecah belah. Beda-beda. Baik. Kemudian datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, nuzila alaina al-Quran, diturunkan kepada kita Al-Quran, qara'nahu. Kemudian kita membaca Al-Quran tersebut. Dan kita tahu apa maksud daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, faham kita. Karena Rasul yang telah mempraktekkan kepada kita dan Rasul yang membimbing kita untuk menjalankan isi seluruh kandungan Al-Quran. Tsumma jaa'a ba'dana aqwamun yaqra'una al-Quran. Kemudian datang orang-orang setelah kita yang mereka juga baca Quran seperti kita baca Quran. Akan tetapi mereka tidak tahu apa maksud diturunkan ayat tersebut, yang kemudian mereka menggunakan akal mereka, menggunakan logika mereka, menggunakan pemahaman mereka sendiri-sendiri, yang kemudian setelah setiap mereka menggunakan pemahamannya sendiri-sendiri, maka bersilanglah pendapat di antara mereka, yang kemudian mereka saling berperang satu dengan yang lainnya. Jelas? Jadi bukan dalilnya yang salah apa? Istidlalnya mereka. Bahkan teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, orang-orang liberal yang mereka punya nafsu sekali untuk menganggap semua agama itu sama. Itu kan nafsu mereka paling kencangnya di situ kan. Ingin menyatukan semua agama sama. Gak boleh beda-beda, gak boleh ada sekat-sekat. Gak tanggung-tanggung. Mereka mengatakan bahwasanya pelapor pluralisme Nabi Muhammad SAW. Nama besar Nabi kita dipakai oleh mereka. Ya, apa buktinya? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Lihat nih. Nabi nggak melihat apa agamamu, apa keyakinanmu, apa i'tiqadmu. Selama Anda bisa berbuat baik kepada manusia, maka Anda adalah manusia yang paling hebat di muka bumi ini. Ini baru Islam rahmatan lil alamin. Ini baru Islam Nabi Muhammad SAW. Adapun Islam yang dibawa oleh orang-orang hari ini, yang jenggot-jenggot itu Islam dari Arab itu. Bukan Islam rahmatan lil alamin. Termakan gak syubhatnya? Termakan para hadirin. Tanggung-tanggung Nabi tokoh pluralisme. Iya, dia comot sebuah dalil, dia comot sebuah ayat, kemudian dia gunakan ayat itu untuk mengelabui muslimin. Iya, padahal Rasulullah SAW sangat keras menentang pluralisme. Sangat keras. Allah turunkan ayat kepada beliau, qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya
untuk mengumumkan bahwasannya beliau adalah anti pluralisme. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada musyrikin, kepada Yahud, kepada Nasara, ayo kita semua kepada satu kalimat, yaitu kalimat untuk kita menyembah hanya kepada Allah. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ia berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Tidak kepada Latta, tidak kepada Uzza, tidak kepada Iza, dan tidak kepada siapapun. Iya, bahkan ketika orang-orang musyrikin sudah tidak mampu lagi mengajak Nabi SAW atau tidak mampu lagi menghentikan dakwah beliau, mereka berkata, wahai Muhammad, kalau memang seandainya engkau tidak ingin uang, iya, sesudah kita begini saja. Tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kita menyembah Tuhan kalian. Udah selamat kan? Bebas kan? Jadi kita nggak perlu ribut-ribut lagi. Kita sama-sama membangun Mekah. Kita sama-sama membangun kembali peradaban Arab supaya ekonominya maju. Ya supaya ada jalan tol nanti mungkin di Mekah. Supaya ada macam-macam lah pokoknya. Daripada kita ribut begini nggak selesai-selesai. Keren ya pemikirannya ya, musyrikin. Ya, ini pemikiran kan banyak diadopsi oleh orang-orang hari ini yang anti Arab. Kan orang-orang yang suka anti Arab kan suka ngajak-ngajak seperti dia nggak sadar kalau itu datang dari Abu Lahab yang dari Arab itu. Ya, dia nggak sadar itu datang dari Abu Jahal dan circle-nya untuk berdamai, ya, untuk kita toleransi. Tahun ini nyembah Tuhan kami, tahun depan nyembah Tuhan engkau. Diterima nggak oleh Nabi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit ke-7. Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Allah turunkan ayat. Apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk menyembahnya, wahai orang-orang jahil? Al-Quran membahasakan ya, manusia-manusia yang sok bijak tadi mengajak kepada pluralisme dengan sebutan jahil, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah yang namanya syubhat para hadirin. Dia cuplik satu hadis, dia datangkan penggalan ayat yang kemudian dia dengan intonasi yang hebat, dengan logika yang bagus, dengan public speaking yang sempurna, udah hancur sudah. Ya, yang hancurnya apa? Bukan Islamnya yang hancur, kita hanya yang hancur. Karena Islam itu sudah dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, masalah hub. Ya walaupun tidak sempurna keterbatasan ilmu saya dan waktu, tapi setidaknya kita sudah punya pemahaman bagaimana kita punya patron ya di dalam mewujudkan kecintaan kita kepada Allah kah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat, Ahlussunnah ya selalu menjadi momok ketika membahas tentang permasalahan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang dituduh dengan mujassimah, ya terkadang dituduh dengan musyabbihah atau lain sebagainya. Dan sebenarnya tuduhan-tuduhan seperti ini bukanlah hanya disematkan ya di zaman sekarang ini. Tapi tuduhan-tuduhan itu sudah dituduh dengannya Imam Ahmad rahimahullah. Sudah dituduh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sudah dituduh Imam Malik. Ya ketika mereka berjalan di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya. Ya, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak ditakwil, tidak ditahrif, tidak dita'til. Ya, dan seterusnya mereka dianggap sebagai mujassimah, dianggap dengan tuduhan-tuduhan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan ini juga syubhat yang cukup banyak memakan korban. Namun lagi-lagi saya katakan terkadang kita tidak mengarahkan kepada orang-orang yang memang tidak mau menerima, tetapi setidaknya itu untuk mengokohkan hati orang-orang yang memang mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya membaca, para hadirin dan hadirat, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah digambarkan sendiri oleh Rasulullah, taraktukum ala bayda lailuha kanhariha. Aku tinggalkan kepada kalian
Ya, agama ini di atas cahaya yang sangat terang menerang kata Nabi, yang mana malamnya itu bagaikan siangnya. Sangat jelas, sangat gamblang. Tetapi yang menjadi terkaburnya agama ini, ya, bukan karena tidak sempurnanya penjelasan Allah dan Rasulnya, namun hawa nafsu yang ada dalam hati seseorang. Ya, hawa nafsu yang ada dalam hatinya. Ya, syahwat yang dia ikuti. Ya, tidak mau nunduk kepada Al-Quran dan tidak mau nunduk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya sebutkan satu contoh. Ada satu kelompok di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba yang dikenal dengan Sabaiyun. Kelompok ini mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib memiliki kelebihan-kelebihan sehingga mereka mengangkat kedudukan Ali bin Abi Thalib kepada derajat ketuhanan. Derajat ketuhanan. Mereka mengatakan huwahu. Huwahu. Dia, Ali maksudnya adalah Allah. Mereka menuhankan Ali yang mengingkari kalau Ali radhiyallahu taala anhu bukan Tuhan itu siapa? Kalau yang mengingkarinya Muawiyah, wajar, ente cemburu sama Ali. Wajar kan? Kalau yang mengingkarinya Muawiyah. Tetapi yang mengingkarinya siapa? Ali sendiri. Ali sendiri yang mengatakan saya bukan Tuhan. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengancam mereka kalau dia tidak mau kembali bertobat dibakar hidup-hidup. Semakin Ali atau ketika Ali akan membakar mereka, semakin yakin mereka kalau Ali adalah Tuhannya mereka. Ali tawadu saja. Ali merendah saja. Ya, karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, tidaklah sesuatu itu diadab dengan api kecuali pemilik api. Siapa pemilik api? Allah Rabbul Alamin. Semakin yakin. Ya, padahal Ali sendiri yang mengingkarinya. Jadi para hadirin dan hadirat, enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Kalau seandainya misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup hari ini, seandainya saya katakan seandainya, begitu juga Imam Ahmad, Imam Syafi'i hidup hari ini, dan kemudian beliau mengatakan bahwasannya akidahnya demikian, bukan demikian, apakah ada jaminan diterima? Enggak ada jaminan. Gak ada jaminan, karena itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki, maka ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan membebani diri apa yang kita nggak mampu. Jangan membebani diri untuk membuat orang itu semua menerima apa yang kita sampaikan sehingga kita serempet-serempet, ya, sehingga kita membuat hal-hal yang akan membakar kita sendiri. Ya udahlah daripada dia supaya dia lebih mendengar kita, udahlah kita bareng dulu sama dia, kita ikut dulu kemauannya dia mau apa, kalau dia lagi teler udah kita duduklah walaupun nggak teler tapi nemanin dia teler dulu lah. Ya kalau dia memang punya acara ini udah kita ikut dulu lah untuk ngambil hatinya dia. Ini namanya takalluf, ini namanya membebani diri. Ya, tugas Anda cuma menyampaikan dan tugas Anda adalah mempertahankan akidah Anda. Ku anfusakum kata Allah. Jagalah dirimu. Sebelum Anda menjaga orang, jaga dirimu sendiri. Kalau Anda sampai harus menjaga orang lain, membakar dirimu sendiri, jangan. Jangan kau lakukan. Ya, ada keterbatasan kita sebagai manusia di sini. Ya, kita nggak mungkin, kita nggak sebaik Nabi. Nabi mengajak pamannya sendiri untuk masuk Islam. Dalam keadaan pamannya cinta sekali sama Nabi, tetap dia nggak mau masuk Islam. Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya, sedang datang air, datang air. Bapaknya mengatakan, wahai anakku, naiklah ke kapal, engkau akan selamat. Anaknya berkata, saya punya jalan keselamatan sendiri. Jadi jangan kita melakukan sesuatu di batas kemampuan kita. Kita punya keterbatasan, kita nggak lebih mulia daripada Nabi Nuh, nggak lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan agama ini. Toh hidayah itu datang dari Allah. Bisa difahami? Wah, ini kalau ini umat sudah sangat bahaya ini umat. Ini kalau saya nggak bereskan umat ini dengan cara masuk ke sini, buat ini, supaya nanti kita dipilih sama-sama. Nah, di sana kita akan mengubahnya. Ini kan takalluf namanya, membebani diri.
Ya, Herakl, para hadirin dan hadirat, ini bukan baru perencanaan untuk mengubah umat dengan cara-cara saya sebutkan tadi. Herakl itu sudah berada di puncak kekuasaan. Berada di puncak kekuasaan. Iya, ketika datang Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, ditanya oleh Abu Sufyan, ditanya oleh Herakl tentang Abu Sufyan, tentang Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian kata Herakl, kalau seandainya Muhammad ada di depanku akan kucuci kakinya. Yakin kalau itu adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditawarkan kepada bawahannya. Kepada bawahannya, itu masih di bawah dia. Ajudan-ajudannya, pembesar-pembesar kerajaannya, dia tawarkan agama Nabi Muhammad untuk mereka pindah haluan kepada Islam. Diterima nggak oleh ajudan-ajudannya? Diterima nggak oleh pembesarnya? Nggak diterima. Karena dia nggak diterima, takut kekuasaan dia nanti bisa tergeserkan. Takut dia bisa dilengserkan. Takut nggak dia didukung. Akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan kekufuran. Apalagi mau coba-coba. Ini sudah berada di puncak kekuasaan. Ya, jadi intinya mau saya sampaikan, jangan membebani diri apa yang kita tidak mampu. Fasda bima tu'mar. Lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada engkau. Kita hanya menyampaikan dan kita meyakini ada orang mengambil manfaat. Alhamdulillah. Ketika orang tidak mengambil manfaat, maka Allah yang lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah ini. Taib. Para hadirin dan hadirat, disebutkan di sini kajian kita sampai jam 11. Jam 11 selesai. Sampai tanya jawab, kalau ada tanya jawab, atau jam 11 selesai materi. Abu Syaib. Jam 11 selesai materi. Atau selesai semuanya? Selesai semuanya. Materi kita 15 menit lagi. Baik. Para hadirin dan hadirat, disebutkan di sini, saya baca cepat saja. Iddia anna itsbatas sifati wa tashbihun lillahi ta'ala. Iya, konsep yang dibangun oleh sebagian orang, ketika kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bentuk penyerupan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Itu kaidahnya mereka. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arasy, berarti kamu telah menyerupai Allah dengan makhluknya. Ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, mereka akan mengatakan kamu menyerupai Allah dengan makhluknya. Begitu juga ketika kita mengkhabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan seperti yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, mereka juga membuat kesimpulan berarti Anda telah menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ini kaidah mereka. Iddia anna itsbatas sifati wa tashbihun lillahi ta'ala. Ya, konsep bahwasanya menetapkan sifat-sifat bagi Allah, maka itu merupakan bentuk penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Maka kita jawab. Jawaban kita para hadirin dan hadirat bisa jawaban secara umum dan juga jawaban secara terperinci. Jawaban secara umum, kita mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khalik, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai apapun dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada menyerupainya dengan sesuatu apapun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Tapi sebelum saya baca, para hadirin dan hadirat, semua kelompok-kelompok yang ada di dalam pembahasan sifat-sifat Allah dari Ahlul Kalam, semuanya mereka menggunakan ayat laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Kita bahas pertama kelompok Jahmiyah. Al-Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan, dia punya pemikiran dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Kecuali mereka hanya menetapkan satu saja bagi Allah, adanya Allah. Adapun nama dan sifat bagi Allah mereka tidak tetapkan. Kenapa? Kalau seandainya saya menetapkan nama bagi Allah yang makhluk punya nama, kalau seandainya saya menetapkan sifat bagi Allah yang makhluk punya sifat, maka saya telah menyerupai Allah dengan
makhluknya. Dan Allah berkata, laisa kamitsli syai'. Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun. Kesimpulannya mereka, istidlalnya mereka, berarti Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Titik sampai di sini. Kelompok yang kedua, Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya nama, tapi Allah tidak punya sifat. Kalau saya menetapkan sifat bagi Allah, maka Allah itu akan berbilang, dan inilah kesyirikan menurut mereka. Baik, ini menurut siapa? Menurut mereka. Nah, kenapa saya tidak menetapkan sifat bagi Allah? Karena makhluk punya sifat, nanti makhluk Allah akan menyerupai dengan Allah. Allah mengatakan, laisa kamitsli syai'. Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun. Kesimpulannya mereka tidak punya sifat, tapi punya nama. Datang lagi kelompok yang mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat yang lainnya. Baik. Jadi dalam istilah ilmu aqidah ada an-nafi al-kulliyah, ada yang sifatnya nafi al-juz'iyah. An-nafi al-kulliyah adalah kelompok Jahmiyah, adapun kelompok yang mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat disebut dengan kelompok al-juz'iyah. Ya, sebagian sifat Allah mereka terima, sebagian sifat Allah mereka tidak terima. Ada sebagian sifat mereka terima karena masuk akal dan logika. Ada sifat yang mereka tidak terima karena itu nggak masuk akal kita, nggak masuk logika kita. Dan itu akan melazimkan, kata mereka, menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Jadi mereka mendatangkan ayat ini untuk menafikan apa? Sifat-sifat al-fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnati wal Jamaah, di dalam mereka menetapkan sifat Allah, mereka juga mendatangkan dengan ayat yang sama. Ahlussunnah mereka tetapkan dulu. Iya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Kenapa? Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Mereka mengatakan bahwasannya kami menetapkan Allah beristiwa di atas aras, tetapi laisa kamitsli syai'. Istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Jalannya berbeda. Jadi kalau mereka ahlul kalam tadi, ya mereka ta'til dulu. Mereka ta'til dulu. Allah beristiwa di atas aras. Tidak, Allah tidak beristiwa di atas aras. Setelah mereka ta'til, baru mereka sucikan. Disucikan Allah setelah ta'til. Adapun Ahlussunnah, ditetapkan dulu nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Setelah mereka tetapkan, baru mereka sucikan bahwasannya sifat ini dimiliki oleh Allah, tetapi laisa kamitsli syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Bisa dipahami? Ini kaidah umumnya saja. Ya, adapun pelajaran detailnya, alhamdulillah di sini banyak para asatidzah untuk bisa hadir di majelis para guru, para ustadz-ustadz kita yang mengajarkan kita dari buku-buku akidah. Cuman saya ingin menjambalkan secara umum saja. Sudah bisa dibedakan kan? Dalilnya sama, cuman kesimpulannya yang berbeda. Dan jelas pendalilan Ahlussunnah adalah pendalilan yang paling kuat dan pendalilan yang paling kokoh. Laisa kamitsli syai'. Mereka enggak ingat ayat setelahnya. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membantah kepada orang-orang yang mereka menafikan sifat Allah, yang tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Justru Allah mengatakan Allah itu Maha mendengar, tapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Allah Maha melihat, melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Dan ayat ini adalah mewakili dari dua sifat Allah dan tidaklah menafikan dari sifat-sifat yang lainnya, tetapi engkau berjalanlah di atas kaidah ini dalam menentukan seluruh sifat Allah, apakah dalam mendengar, apakah dalam melihat. Ya, begitu dalam istiwa, kita gunakan ayat ini, laisa kamitsli syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menyerupai makhluknya, istiwanya Allah sesuai dengan keagungannya, dan istiwanya makhluk sesuai dengan kerendahannya makhluk, sebagaimana mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk itu sendiri. Yang terkadang para hadirin dan hadirat, orang-orang yang mereka mentakwil dari sifat-sifat Allah, istiwa menjadi menguasai. Ya, ini istiwa artinya adalah menguasai. Kita katakan sama mereka,
Bukankah juga makhluk menguasai? Anda punya rumah, menguasai nggak rumah Anda? Iya, saya menguasai rumah saya. Kamu punya toko, punya bisnis, bisnisnya kamu kuasai nggak? Ya saya kuasai bisnis saya. Allah menguasai, makhluk kamu juga menguasai, kan sama? Oh enggak, menguasainya Allah beda dengan menguasainya makhluk. Kenapa nggak dari awal saja, Mas? Kenapa nggak dari awal saja ente mengatakan istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk? Kenapa ditakwil dulu kemudian baru dibedakan? Apa yang membedakannya? Paham nggak maksud saya? Jadi ditakwil dulu baru dibedakan. Kenapa nggak dari awal saja ente mengatakan istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, istiwanya makhluk ya sesuai dengan makhluk yang lemah, yang membutuhkan kepada tempat dan seterusnya. Paham ya? Baik. Kemudian disebutkan di sini at-tashbih fi sifatillah, menyerupai sifat Allah adalah itsbatu sifat lillahi ta'ala ala jihatin tumathilu sifatil makhluqin fil khasais. Jadi kalau disebut dengan tashbih, kapan seseorang itu dikatakan menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk? Ketika dia menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang kemudian dimisalkan dengan sifat-sifat yang khusus yang ada pada makhluk itu sendiri. Dia mengatakan tangan Allah sama dengan tangannya makhluk. Turunnya Allah sama dengan turunnya saya. Itu baru disebut dengan at-tashbih. Ya, sementara ini adalah sesuatu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, dan ahlus sunnah ketika menetapkan sifat bagi Allah, mereka tidak berjalan dengan tashbih yang kita sebutkan tadi. Namun terkadang kita dibikin repot para hadirin dan hadirat dengan sebagian manusia, dia memahami dan menafsirkan ucapan kita dengan penafsirannya dia sendiri. Paham? Yang telah dia tafsirkan sendiri ucapan kita, dia sematkan ke kita. Nah itu dia caranya. Padahal kita nggak mengatakan demikian. Dia sendiri yang melazimkan ucapan kita, yang kita nggak lazim segitu. Paham nggak maksud saya? Kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala punya tangan sebagaimana Allah yang khobarkan. Kan begitu kan? Ini kita sampaikan. Kesimpulannya apa mereka apa? Mereka ini mengatakan Allah punya tangan seperti tangannya kita. Mereka mengatakan Allah itu bertempat seperti bertempatnya kita. Itu kan penafsirannya Anda. Itu kan kesimpulannya Anda. Dan kita nggak mengatakan demikian. Yang lebih parahnya lagi kesimpulannya. Dia disematkan kepada kita. Kamu mengatakan ini. Enggak, kami bukan enggak ini kata ucapan kamu. Kapan kami mengucapkannya? Iya, dan dari masa ke masa para hadirin dan hadirat itu mereka berjalan dengan thariqah yang sama. Sama jalannya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sebagian para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Baik. Dan Abu Sufyan waktu itu masih musyrik. Ya, mengirim utusan kepada Raja Herkel. Ya, untuk berhati-hati dengan Muhammad dan pengikutnya. Karena Muhammad ini telah mencela Nabi Isa. Hati-hati, Muhammad telah mencela Nabi Isa. Kapan Nabi kita mencela Nabi Isa alaihissalam? Nabi kita sangat memuliakan Nabi Isa. Nabi kita hanya mengatakan kana yakulani ta'am. Ya Allah turunkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa dan ibunya dia makan makanan. Dia itu manusia bukan Tuhan. Kalau Tuhan gak butuh makan. Itu yang dibaca oleh Nabi untuk menduduki Nabi Musa sebagai seorang Nabi. Beliau juga sebagai seorang manusia bukan Tuhan. Tapi kesimpulannya apa? Mencela Nabi Isa. Kapan Nabi mencela Nabi Isa? Ya, dan dari masa ke masa demikian kondisinya. Ya, diambil ucapan kita, kemudian dia simpulkan, kemudian dia tafsirkan, kemudian disematkan lagi ke kita. Bisa difahami? Padahal kita tidak sama sekali melakukan tashbih dan kita justru meyakini siapa yang mengatakan sifat Allah sama persis seperti sifat makhluk, kafir dia. Ya, karena telah menyerupai Allah dengan makhluknya. Jelas? Baik. Wallahu ta'ala athbata li nafsi sifatin dzakara fi kitabi wa akhbara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati pada dirinya dengan sifat-sifat dan juga telah disebutkan dalam kitab-kitabnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah tersebut.
wa tashbihu fi sifatillahi ta'ala yakunu bi tashbiha bi sifatil makhluk ka ayyuqal hayatullah mithl hayati. Wajhullah ka wajhil makhluqin. Dan tashbih dalam sifat-sifat Allah yaitu ketika menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk seperti orang mengatakan hidupnya Allah sepertinya hidupnya makhluk. Iya, wajahnya Allah Subhanahu wa taala seperti wajahnya makhluk. Ya, wa hadza khaudun fi kifyati sifatillahi ta'ala. Dan ini orang-orang sudah masuk ya bab-bab untuk menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya makhluk, maka ini sesuatu yang tidak dibolehkan dan sesuatu yang tidak dibenarkan. Para hadirin dan hadirat, seseorang bisa menggambarkan sesuatu perkara, itu pertama dia melihat. Ya, dia lihat. Oh ya, dia bisa gambar. Atau yang kedua, ada orang yang mengkhabarkan kepada dia, tentang sesuatu tersebut, diceritakan kepada kita, demikian. Kita punya gambaran. Atau yang ketiga, ada sesuatu yang mirip dengan dia. Ya, nggak ada orang yang melihat, nggak ada orang yang menceritakan kepada kita, tapi ada sifat-sifat yang sifatnya mirip dengan sesuatu yang kita ketahui. Kita bisa gambarkan, oh begini bentuknya. Jadi pahami? Jelas? Adapun Allah Rabbul Alamin, tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, tidak ada. Seperti yang dikhabarkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti poin pertama, kita nggak bisa menerka-nerka, oh modelnya begini, oh bentuknya begini, nggak bisa. Karena nggak ada satupun yang melihat. Yang kedua, Rasul SAW seperti yang saya sebutkan tadi, beliau tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, tetapi beliau ya dikhabarkan oleh Allah, Allah punya ini, Allah punya ini, Allah punya ini, Allah punya ini, Allah punya ini. Dan itu yang diceritakan kepada kita dalam Al-Quran, dan itu dikhabarkan kepada kita dalam hadis. Nabi berhenti di situ, tidak melampaui batas. Oh bentuknya begini, oh modelnya begini. Ya sudah, kita berhenti di mana Nabi berhenti. Ini cuma jalan kita, nggak ada jalan yang pertama, nggak mungkin. Jalan kedua itu toh. Jalan yang ketiga tidak ada satupun sesuatu yang menyerupai Allah, nggak ada satupun. Ketika tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah, maka Anda tidak boleh menerka-nerka. Hanya ada satu jalan buat kita, yaitu menerima apa yang dikhabarkan oleh Allah, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Udah itu saja. Gak ada cara lain. Ketika Allah mengkhabarkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, kemudian mereka mengatakan ini bukan istiwa. Kita tanyakan sama dia, kapan ente naik ke sana melihat Allah nggak ada di sana? Ada. Ada ente lihat nggak ke sana? Sehingga ente menafikan. Allah nggak punya tangan. Ente lihat nggak Allah nggak punya tangan? Ente lihat nggak Allah nggak turun di sepertiga malam? Ente lihat nggak? Oh enggak, saya nggak lihat. Terus kalau nggak ente nggak lihat, kenapa ente mengatakan menafikan? Enggak, itu nggak masuk akal saya. Iya nggak masuk akal ente, masuk akal saya. Kan begitu? Ya, nggak sesuai dengan pemikiran kamu, masuk pemikiran saya. Dan Anda nggak bisa memaksa dong. Pemikiran Anda kepada pemikiran saya, itu kan akal Anda. Akal saya masuk. Ya, akal saya masuk. Ya, begini, para hadirin dan hadirat. Mohon maaf ya. Karena ya ini materi yang disampaikan sama saya, mau nggak mau saya harus bantah-membantah. Ya, tapi kalau materinya yang sejuk-sejuk, ya udah saya nggak perlu bantah-bantah. Ya udah, ini kasih materi ya, saya semaksimal mungkin. Mau nggak mau harus serempet sana, serempet sini. Mau nggak mau. Baik, para hadirin. 30 tahun yang lalu, misalnya, ada orang, dia mau ngirim file ya. File itu zaman dulu kan amplop bermap ya gitu kan, bermap-map. Kemudian dia mengatakan, 30 tahun yang lalu, saya akan kirim file ini ke Amerika dalam waktu 1 menit. 30 tahun yang lalu, kira-kira gimana? Gila ente ya. Gimana ente kirim file ke Amerika? Ente jalan ke kantor pos aja itu sudah 1 jam. Gak masuk akal. Gak masuk akal kan? Ya apalagi saya mengatakan saya ini akan video call. Nanti kita akan masak bareng dengan teman saya di Amerika. Kita masak nasi goreng nanti jam 11. 30 tahun yang lalu, masuk akal atau enggak? Gila ente. Gimana masak bareng dia di Amerika? Tapi hari ini ada internet, ente punya file yang halamannya 1 juta lembar, ada alamat emailnya,
detik tuing, toeng langsung masuk ke sana. Sesuatu yang nggak masuk akal 30 tahun yang lalu masuk akal hari ini. Ya, sesuatu yang nggak masuk akal 30 tahun yang lalu masuk akal hari ini. Lah gimana lagi Anda ingin menilai sifat Allah dengan akal Anda yang kemudian Anda menafikan sifat itu karena nggak masuk akal Anda. Perkara dunia saja sesuatu 30 tahun yang lu nggak masuk akal, hari ini masuk akal. Nah, apalagi ini masalahnya Allah yang mengkhabarkan, Rasul yang mengkhabarkan kepada kita. Allah punya ini, Allah punya itu. Kenapa kamu menolaknya? Kalau Anda berbicara logika, ya logikanya ente gak masuk. Logika saya sangat masuk sekali. Nah, kalau mereka mau bertoleransi, kan mereka nggak menyesatkan kita kan? Yang suka-suka toleransi kan mereka. Toleransi, sampai bablas toleransinya. Tapi ketika membahas tentang bab ini kan masalah logika kan, masalah akal kan. Kalau ente bisa bertoleransi dengan orang-orang Nasara, ente bisa menjaga gereja, ente bisa nyanyi bareng di sana. Kenapa kepada kami kalian tidak bisa bertoleransi? Iya, kenapa nggak bisa bertoleransi? Kenapa kalian tuduh kami Wahabi? Kenapa kami tuduh Jahmiyah? Kalian tuduh kami sesat? Kalian tuduh kami ini dan itu? Jadi toleransinya hanya memang kecondongan kepada siapa dia condong. Ya, kami mendatangkan ayat dan logika kami masuk. Logika Anda nggak bisa masuk. Seharusnya Anda lebih bertoleransi kepada kami dibandingkan orang-orang yang mentuhankan Yesus. Anda lebih bertoleransi kepada kami seharusnya. Tapi kami nggak butuh dengan toleransi kalian. Ya, kami nggak butuh sayang kepada kalian. Kalau memang kalian tidak mau mencintai kami punya Allah. Dan kami punya Alkitab, kami punya Rasul, kami punya penjelasan dari para ulama. Dan demikian ulama kami menjelaskan, udah itu keyakinan kami. Dan mudah-mudahan Allah tidak mengubah kita dengan keyakinan tersebut. Sampai kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Berjalan di atas jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berjalan di atas akidah As-Salafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ya para hadirin apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dengan baik. Dan saya rasa ini semua sudah cukup sering dibahas oleh guru-guru kita. Dan ini adalah sebagai bentuk pengulangan. Ya, dan mudah-mudahan tidak ada syubhat yang tersisa dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya, dan jangan sampai disalahfahami apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ustaz, sebenarnya hakikat syubhat itu apa? Dan apakah semua hal yang meragukan itu syubhat? Dan apakah semua hal yang meragukan itu harus ditinggalkan? Para hadirin dan hadirat, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Innal halala bainun, wa innal harama bainun, wa ma bainahu umurun mushtabihatun la ya'lamun katsirun minan nas. Bahwasannya perkara yang halal itu sudah jelas. Perkara yang haram itu juga sudah jelas. Tetapi ada di antara keduanya yang tidak diketahui oleh manusia. Perlu diketahui di sini, peletakan asal syariat, yang halal itu sudah jelas halalnya, yang haram sudah jelas haramnya. Tetapi syubhat itu bukan kembali kepada asal agama. Karena asal agama tidak ada yang tersamarkan. Karena agama datang dari zat yang mulia, zat yang agung. Tetapi pandangan manusia dalam memandang sebuah perkara itu bisa saja syubhat buat dia, bisa saja itu sesuatu yang terang menerang bagi orang lain. Ini konsepnya. Baik, saya tegaskan kembali, tidak ada dalam asal syariat ini yang tergambur-kaburkan, nggak ada. Semua asal syariat itu jelas, gamblang, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Namun pandangan manusialah yang itu berbeda-beda. Ya, ada orang ketika dia sudah berwudu nih. Ya, tiba-tiba datang keraguan. Kayaknya saya belum berwudu. Wah, kayaknya saya batal. Taib. Nah, buat orang yang dia sudah datang pegangan hadis dari Nabi SAW. Ketika datang seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya saya tadi ketika sholat merasakan sesuatu pada diri saya. Apakah saya keluar dari sholat saya? Kata Rasulullah, la yansarif hatta yasma sautan aw yajidu rihan. Jangan pernah engkau keluar dari sholatmu sampai engkau benar-benar mendengar itu suara kentut, bukan suara knalpot motor lewat. Dan baunya juga bau kentut, bukan bau toilet yang di luar samping masjid. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kita sebuah keyakinan, yang mana sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan
keraguan. Nah, buat sebagian orang itu sebuah keyakinan. Tapi buat sebagian orang apa? Itu adalah keraguan. Tapi maka di sini obatnya para hadirin, kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu. Ya, kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu. Dan caranya kita bertanya. Bertanya sebuah permasalahan yang tersyubhati atau tersamarkan bagi kita, ya, kita tanya kepada orang yang ahli untuk bisa memberikan kepada kita, ini loh yang benarnya, ini loh yang benarnya, ini yang salahnya, tinggalkan ini. Ketika ada seorang wanita yang pada waktu itu beliau kebingungan, masih samar ini, menikah dengan si fulan atau menikah dengan si alan, mana di antara orang ini yang saya pilih, karena dua-duanya melamar saya. Ragu dia nih memilih yang mana ini. Apa solusi yang dilakukan oleh sahabiah ini? Dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau dia itu suka mukul. Kalau yang satunya nggak punya uang, kata Nabi. Dia nggak punya uang, miskin dia. Jangan nikah sama ini, jangan nikah sama ini. Nikahlah dengan Usama bin Zaid. Akhirnya dia beliau nikah. Tadinya kan ragu-ragu kan. Tadinya mana yang mau saya pilih. Sehingga dengan datangnya ilmu, keraguan itu bisa menjadi hilang. Ya, maka obatnya sebelum kita memilih ya mana yang baik di antara keduanya, kita tanya kepada orang yang ahli dalam sebuah permasalahan. Bisa difahami ya? Dan datang hadis dari Nabi SAW, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, dan tentunya itu setelah datang ilmu kepada kita dengan ilmu yang pasti dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan terka-terka sendiri. Ya ini ragu, ini nggak ragu, tapi pakai perasaan. Ya, takutnya justru ya karena perasaan kita lagi nggak mood hari ini, omset berkurang, istri lagi marah-marah, ya anak sakit. Ini kan berpengaruh dengan mood. Sehingga dikhawatirkan juga akan berpengaruh dengan pilihan kita. Maka di sini butuh ilmu yang jelas, yang gamblang di dalam permasalahan tersebut. Jadi saya ulangi kembali, syubhat itu adalah pandangan seseorang terhadap sebuah permasalahan. Adapun asal syariat itu sudah jelas semuanya, tidak ada sesuatu yang tersamar dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau hal yang itu kembalinya adalah urusan dunianya antum. Ya, urusan dunia antum ini, saya mau diajak bisnis dengan si fulan. Terima enggak ya? Ya udah antum istikharah. Ya antum istikharah mana yang lebih yakin, atau da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ya Allah, saya yakinnya berbisnis sendiri daripada saya dengan orang, takutnya tidak ada masalah. Ya sudah, kamu tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Dari ini nggak ada masalah. Baik, ketika ya urusannya adalah urusan agama, agama sudah ada patronnya, mana yang hak dan mana yang batil. Baik. Kemudian bagaimana cara menjawab syubhat dari kalangan orang awam? Jangan merasa benar sendiri. Yang penting ambil baiknya, baik buang buruknya. Buat apa bercadar tapi akhlaknya jelek? Nah. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jangan merasa benar sendiri. Kita sepakat, jangan seseorang merasa benar sendiri. Ya, karena kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Namun, kalau seandainya seseorang telah mendatangkan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, yang dia datangkan adalah ayat, yang dia datangkan adalah hadis, dia bukan membenarkan dirinya, yang dia benarkan adalah Allah dan Rasulnya. Paham gak maksud saya? Jadi misalnya kita katakan, wahai ukhti, wahai akhi, kamu gak boleh begini. Kamu gak boleh begitu. Kenapa? Allah berkata demikian. Rasul berkata demikian. Para sahabat demikian menjalaninya. Para ulama demikian yang mereka fahaminya. Kita ketika menyalahkan dia adalah untuk membenarkan diri kita sendiri, atau kita datangkan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah? Hadis Al-Quran, ayat Quran, hadis Nabi. Ya, kecuali misalnya kita katakan, kamu gak boleh begitu. Yang benarnya kayak saya ini. Kayak saya ini paling hebat ini, bukan kayak kamu. Yang itu tidak disandarkan dengan Al-Quran, tidak disandarkan dengan hadis Rasulullah, baru Anda mengatakan Anda jangan sok menang sendiri. Tapi ketika sudah datang Al-Quran dan Sunnah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi war rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mendengar sami'na wa ata'na.
Bukan justru Anda mengatakan kamu menang sendiri. Bukan saya, Allah dan Rasulnya. Ya ada yang aneh lagi orang berkata kadang-kadang, Allah yang lebih tahu, jangan jadi Tuhan buat orang lain. Allah yang lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Sepakat. Nggak ada khilaf di antara kita bahwasanya Allah yang lebih tahu tentang permasalahan ini. Cuman masalahnya ilmunya Allah itu telah Allah turunkan dalam Al-Quran. Telah didatangkan hadis-hadis Nabi. Itulah pijakan kita. Nah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini, yang menyalahkan kamu Allah, bukan saya. Saya cuma menyampaikan ucapan Allah. Jadi kenapa kamu katakan saya menjadi Tuhan buat orang lain? Saya bukan Tuhan, Tuhannya Allah. Allah yang katakan. Apa maksud saya? Nggak terima juga. Allah yang lebih tahu. Iya, Allah lebih tahu. Ini ayatnya. Allah yang lebih tahu. Iya, ini hadisnya. Nggak dari saya, kecuali saya katakan ucapan saya begini, nggak ada kembali kepada Allah, nggak kembali kepada Rasul. Baru kamu mengatakan, ya saya memvonis orang. Cuman masalahnya kita voniskan dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Para hadirin dan hadirat, ketika ada orang membangun rumah ya. Saya punya konsep bangun rumah 3 lantai, nggak perlu pakai pondasi. Pondasinya cukup kita buat tangga saja sebagai penyangga bangunan tadi. Kira-kira itu protes enggak? Protes enggak? Protes, salah, enggak benar. Enggak bisa bangunan 3 lantai, jangankan 3 lantai, 1 lantai saja. Harus ada pondasinya. Kalau dibangun di atasnya besi tanah pakai batu bata, semen enggak bisa, enggak kuat dia menahannya. Harus ada pondasi sekian meter. Masalah bangun rumah saja Anda bisa menyalahkan orang lain. Masa perkara agama turun ayat Al-Quran 30 juz, Nabi berdakwah 23 tahun, nggak boleh nyalain orang. Terus apa juga fungsi agama? Iya, dan yang salahkan itu kita tegaskan kembali, bukan kita, tapi kita mendatangkan ayat dan hadis Nabi SAW. Jelas ya? Baik. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Nah, tidak ada masalah Anda menggunakan kaidah ini kalau seandainya kita sudah tahu semua perkara yang baik dan kita sudah tahu semua perkara yang buruk. Silakan Anda memilah-milah. Cuman masalahnya kan baru belajar. Iya, kalau Anda sudah tahu semua mana yang baik, mana yang buruk, Anda sudah jadi dosennya dosen. Ya, Anda sudah menjadi pembimbingnya doktor. Karena Anda sudah tahu semua kebaikan, sudah tahu semua kejelekan. Anda pembimbingnya para doktor yang mau jadi doktor. Tapi kalau Anda belum tahu yang mana yang baik dan mana yang jelek, gimana Anda mau mengambil yang baik? Bagaimana Anda mau membuang yang buruk? Jangan nanti yang baiknya Anda buang, yang buruknya Anda ambil. Iya, jadi misalnya ada seseorang lagi stres ini. Lagi stres. Ya, lamar akhwat mau nikah nggak jadi-jadi. Ada saja kendala. Ya, udah sekian wanita didatangi untuk nikah, nggak jadi-jadi nikah. Tiba-tiba ada sebuah pengajian. Hadir dia lagi stres, hadir di pengajian. Ya, isi pengajiannya menceritakan tentang bidadari di surga. Cantiknya bidadari di surga. Dan ada jalan pintas untuk segera dinikahkan dengan bidadari. Pasang bom bunuh diri, subhanallah. Jangan, ini jalan keluar buat saya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jalan keluar buat saya karena kesabaran saya. Mungkin Allah menginginkan saya untuk menikah dengan bidadari segera dalam surga. Ikut bunuh diri. Ini baik buat saya. Ini jalan keluar untuk saya. Masalah enggak? Masalah para hadirin. Karena dia enggak punya patron, dia enggak punya timbangan. Ya, maka caranya belajarlah dengan orang-orang yang bisa mengantarkan Anda kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada satu kisah yang cukup menarik. Itu kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berguru dengan beberapa pendeta pada waktu itu. Setiap pendeta yang beliau datangi, wahai guruku, siapa yang bisa aku ambil ilmu nanti setelah meninggal engkau? Kata gurunya, ambillah ilmu dari si fulan karena si fulan berjalan seperti jalannya aku. Sampai terakhir pendeta yang beliau datangi dan dia berkata, wahai guruku, siapa yang aku bisa ambil ilmu setelah meninggalnya engkau? Kata gurunya, ini sudah tidak ada lagi pendeta yang berjalan seperti jalannya aku dan sahabat-sahabatku. Padahal dia tinggal di negeri Syam, negerinya Nasrani, yang di situ banyak pendeta, yang mungkin orang hari ini sangat egois pendeta tadi.
Sangat egois gurunya Salman Al-Farisi. Menganggap dirinya saja yang benar. Menganggap dirinya saja yang bersih. Padahal banyak pendeta di situ. Kata dia sudah nggak ada lagi berjalan dengan jalan yang baik. Itu kata orang. Tapi kata Nabi diikrarkan oleh Nabi. Itulah jalan yang benar. Karena Salman Al-Farisi menceritakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mendiamkan. Dan itulah metode yang diikrarkan oleh Nabi. Ya, dan kemudian kata gurunya, datangilah sebuah negeri yang banyak pepohonan. Dan banyak pohon kurma dan banyak bebatuan. Di sana ada seorang nabi yang nggak makan sedekah, makan hadiah, menerima hadiah, dan ada tanda kenabian di sana. Dipegang kuat-kuat oleh Salman Al-Farisi. Sampai bertemu dengan Nabi, diberikan hadiah sedekah untuk Nabi. Dia tidak makan satu. Besoknya dia berikan hadiah untuk Nabi, dimakan oleh Nabi SAW. Kemudian dia berjalan di belakang Rasulullah. Rasulullah tahu Salman Al-Farisi ingin melihat tanda kenubuannya Nabi. Kemudian dibuka oleh Nabi dan kemudian dia memeluk Rasul SAW dan berislam. Antum bisa bayangkan kalau seandainya Salman Al-Farisi mengambil baiknya, membuang buruknya, dia mengambil ilmu dari pendeta-pendeta yang mengubah-ubah Nabi Isa, agama Nabi Isa, mungkin dia nggak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi manhaj ini yang diajarkan oleh para nabi dan rasul yang harus kita pegang baik-baik, yaitu orang-orang yang bisa mengantarkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini tiga nih. Oh yang lain ya. Bolehkah anak saya sekolah di sekolah yang sekolahnya masih campur baur laki-laki dan perempuan, sekolah SD negeri? Dikarenakan belum balik dan dekat rumah, apakah itu syubhat? Para hadirin dan hadirat ini muliakan oleh Allah. Di antara tanggung jawab dan bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya adalah mencari kepada mereka pendidikan yang baik dan mencari kepada mereka lingkungan yang baik. Ini adalah salah satu tanggung jawabnya kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Dan kita biasakan anak-anak itu dengan kebaikan dari semenjak dininya. Ya, walaupun mereka belum balik dan belum dicatat sebagai sesuatu dosa, tetapi kita biasakan mereka dengan kebaikan. Kita biasakan mereka untuk menjauhi dosa. Kita biasakan mereka untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik. Nabi SAW ketika melihat ada seorang anak yang makannya tidak beraturan, dia belum balik. Dan makan tidak beraturan itu bukan sebuah perkara yang haram. Itu adalah etika, itu adalah attitude, itu adalah akhlak. Dan itu bukan anaknya Nabi Muhammad SAW. Tetapi bersama dengan itu Nabi SAW mengatakan, ya bunai samillah kul biyaminik wa kul bimayalik. Wahai anakku, makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang paling terdekat denganmu. Ditegur oleh Nabi, ini memberikan pelajaran kepada kita. Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada ibunda dan ayahanda untuk apa? Untuk selalu melihat anaknya jangan sampai dia berbuat hal-hal yang itu menjauhi dari akhlak seorang muslim, apalagi yang namanya dosa walaupun dia belum balik. Ya, apakah itu syubhat ataukah tidak? Maka tergantung apa pemikirannya. Apa pemikiran dia mengantarkan anaknya ke sekolah? Mengantarkan anaknya ke sekolah, ya itu bertuh. Baru kita tahu ini syubhat ataukah bukan syubhat. Cuman yang paling terpenting amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua, carilah pendidikan-pendidikan yang dia sudah terbiasa dengan kebaikan, sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif, yang mudah-mudahan itu dia berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan saya mohon maaf sekali karena saya orang Sumatera dan antum orang Semarang itu ngomongnya lembut-lembut. Ya mungkin ada kalimat-kalimat saya yang gak sopan, kalimat saya yang gak pantas untuk saya ucapkan. Saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا أنت سبحانك. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada, tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, kan nggak ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ